kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada dan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat datang di podcast Kamis, kisah manis dan inspiratif. Bersama saya Syifa Latif dan tentunya Syifa hari ini gak sendiri karena sudah ada sosok yang juga sangat manis dan cantik dan tentunya menginspirasi bagi banyak orang. Beliau juga Komisaris Independen dari PT Permodalan Nasional Madani, Ibu Veronica Kolondam. Hai Ibu Vera. Hai Syifa, how are you? I'm good, alhamdulillah baik. Amin. Amin. Apa kabar Bu? Baik, selalu. Excited karena ini adalah episode pertama dari podcast kita. Ya, timely, juga waktunya tepat pasca pandemi. Betul. Dan kita mau membangun insan PNM, Serikandi PNM supaya lebih resilient, lebih kuat, lebih berkarya dan produktif. Resilient, lebih kuat, optimasi dari produktivitasnya juga. Betul banget. Tapi tadi ada sedikit pertanyaan nih. Podcast Kamis, apa sih Bu Kamis? Oh, karena kisah manis inspiratif. Tapi kenapa hari Kamis? Kamis tuh penting karena orang midweek itu kan tengah minggu tuh Rabu ya. Kalau Kamis kayaknya udah males, udah capek. Nah kita mau membakar lagi ini kayak siram minyak gitu kali ya supaya apinya membara lagi. Jadi memang kalau Rabu itu tengah minggu seperti tadi Bu Vera bilang, Udah Kamis ini loyo. kita udah loyo. Karena masih ada Jumat, weekend juga masih agak jauh ya, tapi udah lewat 3 hari ke belakang. Jadi kita recharge di sini. Recharge. Kita akan ngobrol, kita akan sharing karena di sini hopefully kita bisa memberikan insights yang sangat-sangat relate. Yes, Berhubungan berguna dengan yang paling penting ya, relevan. Betul. Apalagi topik hari ini kayaknya sambutannya luar biasa. Yes, benar. Lingkungan kerja toksik bikin kerja nggak asik. Nah, itu memang yang terjadi bukan cuma PNM ya, di seluruh dunia kayaknya di mana-mana mah normal ya. Nah, kita akan bahas dan kita akan menghadirkan siapa nih narasumber spesial kita hari ini, Asyifa? Ya, karena topiknya toxic, lingkungan kerja toxic. Kayaknya juga kalau kita ngobrol berdua soal toxic people atau toxic environment itu banyak ya Bu ya. Mungkin pertanyaan Syifa juga sederet. Tapi biar lebih lengkap lagi Insan PNM di episode pertama podcast Kamis Kisah Manis Inspiratif, kami sudah sama-sama menghadirkan sosok yang juga ini luar biasa menginspirasinya bagi semua. Beliau adalah certified trainer, counselor juga, bukan hanya untuk family, tapi juga corporate coaching. Jadi khususnya untuk seperti kita nih, karyawan baik di kantor pusat, kantor cabang ya Bu ya. Ngena banget deh kalau bisa kita sharing dengan beliau ini. Langsung aja kita sambut bersama-sama. All applause. Ini dia Bapak Sukirno Taryadi. Yeay. Hai Pak Kirno. Hai Bu Vera. Hai, apa kabar Pak? Baik, luar biasa sekali Sehat. hari ini. Ya. Kita senang sekali kehadiran nih teman seperjuangan. Saya kenal Pak Sukirno udah puluhan tahun. Aduh kalau di ngomongin berapa tepatnya ketahuan umurnya gitu kan. Jadi mending kita nggak usah terlalu persisi ya. Gitu. Oh iya, jadi Syifa, lingkungan kalau kita bicara nih ya. Tadi topiknya kan lingkungan kerja toksik bikin kerja nggak asik nih Pak. Ya. Pada saat orang bicara soal toxicity, racun gitu ya. Kan pasti ada ekspektasi dong, yang nggak racun tuh sebenarnya idealnya kayak gini gitu. Nah itu dia yang sebenarnya membuat banyak sekali di lingkungan kerja ketidakharmonisan terjadi karena ada ekspektasi. Ya kan, Pak Kirno nih memang ahlinya nih bagian memanage ekspektasi itu, dan saya sangat diberkati juga waktu pertama kali udah berapa puluh tahun tuh Pak, pertama kali mendengar teorinya Virginia Satir, yang mungkin Bapak bisa ngomong sedikit as a family therapist ya, yang juga memang alirannya dianggap katanya satirian ya. Itu sangat berguna, sangat relevan, dan saya sukanya tuh sangat praktikal. Itu tuh Pak Kirno. Iya, jadi kalau kita bicara soal managing yang namanya ekspektasi, kita ini mesti melihat bahwa yang namanya tempat kerja itu kan terdiri dari individu-individu, manusia-manusia yang mempunyai berbagai aspek dalam dirinya, yang kalau kita munculkan dalam bentuk gambar umpama bisa dilihat ya, kalau di slide itu ini satu metafor yang kita pakai itu gunung es, iceberg.
Gunung es itu katanya yang di permukaan kelihatan itu cuma 10%. Nah, sisanya 90%, ya angkanya tolong jangan debat ya, jangan bilang nggak 89 gitu. Oke. Jadi Kira-kira ya. 90% itu di bawah permukaan air dan itu tidak kelihatan, tidak terlihat kecuali kalau tanda kutip airnya dia bobok ya. Nah, yang atas itu namanya apa? Itu namanya tingkah laku. Tingkah laku seseorang. Kemudian di bawah itu ada namanya copingnya dia, cara dihadapi masalah, ada perasaannya, ada persepsinya, lalu ada namanya ekspektasi, pengharapan kita. Nah itu ujungnya bisa macam-macam. Pengharapan itu bisa dari saya ke diri saya. Saya punya ekspektasi, kalau saya ke kantor, saya begini. Lalu kemudian ada juga ekspektasi saya ke orang lain dan orang ini ke saya. Nah, problem dengan ekspektasi adalah begini. Kalau dia nggak tercapai, nggak terwujud, orang kecewa. Ya. Ya. Nah, Itu yang entah paling sering. itu dari saya ke diri saya atau ke orang lain, semuanya sama. Nggak tercapai, maka saya akan kecewa. Tapi Ya. itu human nature kan Pak, ya Bu, ada harapan. Ada Ya, harapan. kalau nggak ada harapan, ada keinginan. Ya, kalau nggak ada hidup kita jadi sangat Kayaknya amat datar saya banget tanpa ada harapan iya, gitu loh. mungkin kalau insan PNM yang melihat slide tadi ya, human behavior kan ada di permukaan air Ya, yang ya, tadi tingkah lakunya, disampaikan ya, tingkah ya. lakunya. Ya. Nah di bawah itu ada 7 kelihatannya ya Pak Ya, ya, 7 lapisan. Lapisan, yang ya. kita bicarakan nih lapisan keempat ya. Keempat, ya. Pengharapan. Nah, aku pikir ada bedanya loh antara pengharapan tuh kalau bahasa pengharapan kayaknya kan positif ya. Ya. Harapannya Ya, apa? ya. Tapi kalau ekspektasi itu Ada not as unsur- positif ya, ada as unsur pengharapan. tuntutannya. Nah, Ya. ada demandnya. Pengharapan yang ada unsur tuntutannya. Nah, Makanya itu kalau nggak dapat ekspektasi. saya kecewa. Iya. Iya. Gitu. Dan Ya. memang ekspektasi itu kan Pak terbentuk karena apa yang kita mungkin dari sejak orang tua kita, lingkungan kita besarnya dibesarkan di lingkungan seperti apa, shaping, membentuk ekspektasi ekspektasinya kita seperti apa. gitu kan. Persepsi Sehingga dia waktu membentuk. masuk ke tempat yang kerja atau tempat yang baru dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, upbringing yang Ya. berbeda, Ya. jadi suka konflik gitu sih Pak. Iya, Jadi iya. penyamaannya tuh penting, ekspektasi supaya tidak kecewa kan Tidak sebenarnya kecewa, ya. tidak jadinya juga patah semangat duluan Iya, nih sebelum iya. berperang kasarnya Iya, seperti iya, itu betul. ya. Tapi gimana Pak? Itu kan balik lagi kadang kan nature-nya manusia seperti itu Iya. ya. Ada Iya. excitement, Iya. ada keinginan, ada pengharapan gitu. Ya. Di tempat kerja, di tempat baru yang ternyata kok Nah, kayak ternyata gitu. gini gitu. Ini saya yang salah atau gimana ya gitu. Iya. Nah kadang-kadang ada orang masuk tempat kerja dengan suatu ekspektasi yang positif. Saya di dalam ketemu sama malaikat semua gitu, oke? Ya. Nah jadi semua orang tuh baik banget. Tapi saya tadi malam ketemu ada satu anak muda yang belum juga kerja, ekspektasinya udah negatif banget. Dia bilang, waduh kalau aku kerja sih bakal ketemu sama orang-orang yang ngaco, orang-orang yang kejam. Saya bakal dapat bos yang strict banget. Itu upaya manusia untuk membentengi dirinya dari kekecewaan. Jadi saya rendahkan ekspektasi saya supaya ketika ternyata dapat bos yang baik, wah Bonus, bagus bonus, banget loh, bonus. ternyata nggak kayak yang saya kira loh. Itu defense Kayaknya mechanism. itu defense mechanism ya bahasa kita ya, Iya. defense mechanism seakan-akan kayak agak negatif gitu ya. Iya, Tapi iya. sebenarnya positif loh. Kalau kita tidak mau kecewa sebenarnya gitulah. rumusnya turunin dong ekspektasi. Itu caranya. Kalau ekspektasi lu semua ngarep semua orang malaikat angel ya pasti kecewa. Akan kecewa otomatis. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita bilang enggak semua orang ini bakal lihai, bakal ngerjain gue, bakal killer gitu Ya. kan. Pas ternyata semuanya baik-baik saja, Wow, bonus. bukan main. Luar biasa. Bukan main. Nah, gitu lah. Ada feedback positif ya ke dirinya sendiri. Ya. Oh ternyata Ya. Negatif thoughts-nya atau pikiran-pikiran negatifnya kenyataan tidak Ya, gitu. betul ya. Itu kalau Sekali- lower expectation. Iya, iya. Ya contoh seperti seorang AO gitu ya, account officer. Dia mesti punya ekspektasi yang dalam tanda kutip tuh realistis. Wajar, gitu. Jadi nggak berharap semua nasabah itu bakal baik-baik banget, on time gitu ya, datang tuh disambut dengan wow kamu udah datang nih. Enggak gitu loh, bakal ada selalu yang cembetut lah, Iya. yang mungkin lagi sakit gigi lah gitu, yang lagi nasty gitu. Atau susah ditemuin lah Susah jadi ditemuin. nggak Lagi Seperti nggak itu punya pasti ya. lagi nggak bawa cicilan gitu. Benar. Ya. Jadi kalau ekspektasinya dibuat realistis, barangkali nggak akan terlalu banyak kekecewaan gitu. Nah, kita kan jadi manusia tadi upbringing kita mempengaruhi persepsi kita Ya. terhadap lingkungan kerja yang ideal Ya. tuh kayak apa sehingga ketika tidak seperti itu kita panggil toksik.
ya kan? Sementara ada bedanya kan, nggak semua 100% orang di tempat kerja jahat dong atau toksik dong. Nah mungkin perlu dibedakan kali Pak ya antara toksik dari individual oknum gitu ya, atau memang kultur dari perusahaannya yang toksik. Itu gimana bedanya Pak? Ya itu kemampuan membedakan itu akan sangat penting sekali, karena kalau umpama ini ada satu orang yang toksik, kan beda sekali dengan satu kantor ini toksik, otomatis ya kan, perasaan kita akan jadi beda, nggak akan jadi terlalu berat gitu. Oh cuma satu orang, lainnya baik-baik gitu, seperti itu. Lalu kemudian kalau memang lingkungannya toksik, copingnya itu seperti apa gitu loh ya. Itu yang penting buat kita kasih ke teman-teman untuk ada suatu pegangan lah gitulah apa yang mesti dilakukan gitu loh. Kalau suasananya toksik gitu. Iya, banyak gak sih yang suka drama-drama gitu? Ada banyak juga kejadian drama baik queen. di kantor, ya mungkin umum ya di dunia perkantoran, lingkungan pekerjaan. Tapi ada juga yang ini saya harus gimana, karena ini setiap hari saya hadepin mereka. Saya setiap hari bekerja di sini. Sayanya sudah merubah diri gitu. Tapi kok kayaknya impact yang saya rasa nih, lingkungan kerja, teman-teman kerja satu tim atau mungkin beda tim tuh kok masih ada sinisme gitu yang dia rasakan, padahal dia sudah mencoba untuk bertahan menjalani hari-harinya. Bahkan sampai ada yang ngitungnya gini, kita 8 jam di kantor, 8 jam dengan lingkungan seperti itu, seminggu 40 jam, nanti kitanya malah tergerus gitu. Itu gimana Pak? Adalah penting menurut saya pertama-tama untuk kita satu, periksa ke dalam dulu, apakah saya terlalu sensi orangnya, ya toh, ya jangan sampai saya dikit-dikit kena, dikit kena, yang barangkali karena dari masa lalunya itu Bu Vera, ya. Lalu kemudian setelah itu dalam satu lingkungan yang toksik itu, saya berupaya saya jangan toksik gitu loh, jangan saya menambah toksisitas di dalam tempat kerja itu. Lalu kemudian menurut saya adalah penting orang perlu menyadari untuk apa saya ada di situ. Tujuan kamu itu apa gitu. Nah, itu bisa nggak dicapai gitu loh. Soalnya kalau bisa dicapai, why not gitu loh. Hadapi sedikit yang toksik gitu. Terus yang ketiga adalah pentingnya untuk seseorang tuh ada suatu keseimbangan. Keseimbangan itu antara maksudnya kerja dengan yang lain gitu, sehingga nggak terlalu terbeban oleh kerja gitu loh. Sehingga ada keseimbangan, sehingga ada jadi agak entengnya lah ya. Kemudian di kantor itu barangkali ada membangun hubungan yang baik dengan seseorang, sehingga kita bisa jadi agak nggak melihat bahwa ini seluruhnya gitu. Ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui saya apa saya ada di sini. Ya. Tujuan itu kalau selama bisa dicapai dengan situasi yang ada, ya saya jangan sampai terpengaruh gitu. Ya, saya berusaha untuk tidak toksik. Saya berusaha periksa diri saya. Tentu kalau suatu ketika sampai kemudian kadang-kadang ada orang tertentu tuh jadi parah banget, mempengaruhi sampai ke badannya, jadi sakit dan lain sebagainya. Dan pada saat itu berarti copingnya nggak jalan. Ya mungkin memikirkan untuk barangkali saya perlu cuti atau cuti yang panjang banget. Sakitnya sampai sakit secara fisik gitu. Secara fisik, sakit penyakit apa? Pain gitu. Ya, saya kayak contoh satu orang klien saya datang konseling. Dan dia itu cuman dimarahin sama bosnya. Dimarahin bosnya depan orang dan 3 hari sakit dia. Nggak masuk kerja. Panas gitu atau sakitnya apa? Sakit hati, ngumpet? Bukan, sakit badan benar. Sakit badan. Badannya sakit. Badannya dia sakit. Oh, jadi dia masih baring 3 hari berikut. Wow. Hanya karena diomelin depan orang gitu. Yang dia nggak expect. Gitu. Shock. Langsung pulang sakit. Nah itu karena apa? Ketahuan nggak Pak setelah di counseling karena apa? Karena masa lalunya kah? Karena dia pernah mengalami trauma yang sama kah? Apa dia cuman merasa dilecehkan mungkin? Kasus itu jelas adalah masa lalu. Masa lalu. Yang membuat dia itu, istilah orang tuh gini loh, kok kita ini pernah terluka gitu ya. Sekalipun udah sembuh, tapi bagian itu kalau dipegang terus di toel gitu masih berasa gitu loh. Nah ini kan di dalam jiwa, belum sembuh benar ketika di toel gitu, langsung kayak seperti dipukul gitu, padahal cuma di toel. Tapi karena terluka kan jadi oversensitif. Ya, baperan. Gitu ya. Baperan istilahnya lah, baperan lah, begitu. Ya. Jadi gimana tuh Pak caranya coping ya, mengatasi masalah untuk ya orang-orang yang tidak ada ketemu ekspektasi
yang dia bawa dari rumah ke Iya. ke tempat kerja dan dia temui ternyata berbeda sekali, itu gimana cara menghadapi balancing ya ketidakharmonisan itu gitu mungkin. Nah, adalah penting kita bicara managing expectation itu, kita menyadari bahwa begini, bahwa salah satu cara yang bagus adalah let go. Let go. Iya, jadi move let on, go move gitu on loh. gitu. Ya move on aja gitu loh. Udah kalau memang pengharapannya kayaknya ini seorang malaikat nggak terjadi, ya udah saya lepasin aja pengharapan saya. Kayaknya nggak bisa deh. Udah let go aja gitu loh. Paling gampang sih, sekalipun paling susah juga. Paling susah. Iya. Ngomongnya aja gampang, let go, let's move on gitu, move on. Enggak segampang Tapi itu. kejadian setiap hari ketemu mukanya lagi kesel lagi gitu kan. Iya. Atau teringat lagi lukanya yang Iya. itu tadi kesentil Iya. itu. Iya. Itu in practice ya, secara praktis itu letting go itu kan training our mind, apa niatan aja cukup atau niatan pakai doa gitu. Ya, itu sampai pada hati sih, ke hati Sampai- sih. Sampai ke hati. Artinya bagian daripada let go adalah satu kata ini, pengampunan. Forgive. Iya, saya mesti ngampuni orang yang toksik sama saya, ngerjain Oh, saya that's, gitu loh. iya ya. Tapi mengampuni itu tidak sama dengan melupakan ya. Beda. Gimana Beda caranya niat mau mengampuni tapi masih inget belum lupa dan masih inget sakit hatinya gitu. Iya. Masih rasa lagi kayak feelingnya tuh masih raw gitu, Iya, masih itu kan orang sakit kan istilahnya, terluka maksudnya gini. masih luka. Ada nggak orang ke dokter, kemudian dokter kasih dia obat cuma 1 butir, ini minum sekali aja? Langsung sembuh gitu. Ya nggak ada. Nggak ada. Paling nggak 10 gitu loh, 20. Nah begitu juga yang namanya forgiveness, pengampunan itu nggak cukup 1 kali. Itu mesti Maka satu bolak-balik. kali diniatin apa satu kali setiap kali ketemu Satu, orangnya? satu kali diniatin itu udah gua ampunin deh. Setiap kali ketemu Sekali ini deh. gue maafin lu, ketemu Ya, lagi udah. gue maafin lu gitu. Ya. Tapi penting tolong diperhatikan bahwa yang namanya pengampunan itu nggak mesti ngomong sama orangnya gitu loh, nggak harus ketemu orangnya, nggak Oh, itu usah. penting tuh, itu penting dalam hati, Iya. dalam hati. Dalam hati aja, udah. Saya let go deh, saya Oh, ampunin itu dia deh, Pak. udah. Jadi kita mengampuni itu sikap kita ya. Ya. Saya mau memaafkan apapun yang dia sudah katakan Iya, betul. atau yang akan katakan di depan. Nanti ya, kan itu nanti Iya kan? ketemu lagi, minum lagi Kan- obatnya. Oke? Pas ketemu kok Ya, sakit minum lagi. lagi. Iya, minum lagi pengampunan Ya udahlah, gitu saya kan. ampuni Siap. gitu kan. Ya, begitu bolak-balik. Jadi it's a mindset, it's Iya, a setting mindsetnya, iya. of your mindset. Iya. Jadi nyetelin niatan dan apa ya, kekuatan ya. Gimana sih? Ya mau nggak mau harus dibuild dari dalam diri Ya, kita ya. ya, itu menjadi suatu Dan sikap. dilakukannya Ya. mungkin sabar dan repetitif ya. Repetitif, Berulang gitu. ya. Kita coba. Kalau hari ini Ya. misalnya saya hari ini ke kantor saya masih belum bisa mengampuni, saya coba lagi besok Ya. gitu ya. Siapa tahu besok bisa atau Ya, nah, adalah penting untuk mengingat satu hal nih. Ketika kita bicara forgiveness, pengampunan, itu bukan buat orang lain. Itu buat diri kita. Loh, itu kan kesembuhan buat saya. Itu sebenarnya pengampunan tuh nggak ada hubungannya sama orang yang mau diampuni. Oh wow, that's Nggak actually ada. good. Jadi kita melepaskan pengampunan, kita mau nih ya niat untuk mengampuni itu untuk kesembuhan jiwa kita sendiri. Iya, itu orang mungkin nggak Positive tahu saya effect. sudah ampuni dia. Iya. Dia nggak tahu tuh, nggak apa-apa, no problem. Saya ampuni kamu gitu loh. Ya, kamunya nggak tahu nggak apa-apa, That's good. karena itu buat kesembuhan saya. Gitu. Jadi saya bilang begini ya kepada salah satu konseling saya, hadiah yang terbaik yang bisa seorang berikan buat dirinya sendiri adalah pengampunan. The best gift that you can give to yourself is forgiveness. Karena itu menyembuhkan, melegakan gitu, bikin nyaman, dan bukan hanya itu, bikin sehat dan panjang umur. Oh, Ya, penting itu. Ya. Apalagi masih covid segala macam ini ya. memang untuk diri sendiri akan Kayaknya- kembali reflect back Iya. untuk Katanya saya juga diri pernah sendiri. jadi ingat deh, saya pernah baca juga katanya Syifa, pengampunan bisa meningkatkan imunitas ya, loh. ya. Dan ini sudah Iya. dibuktikan secara Secara saintifik. ilmiah ya, ya. Iya. Betul. So wow. jadi tidak bertahan dengan anger Ya, atau betul, isu ya, atau negativity. Iya. Jadi Negative issues, bikin badan jadi sakit, kita pikiran jadi lepaskan satu-satu ya. Kita Ibaratnya mungkin insan PNM kalau misalnya kita bisa ini ada kompartemen di dalam pikiran kita nih, kompartemen yang mungkin ini pekerjaan, ini rumah, mungkin seperti itu iya, ya Pak Kitma iya, ya Bu Vera ya. Tapi yang ini lebih banyak nih negativity-nya, kita coba
bagasi-bagasi atau koper-koper berisi negativity itu kita lepaskan satu Ya, persatu. jangan dibawa ke Buang kota ke yang laut, berikut. buang ke laut. Dibuang ke laut Iya. ya, jangan diingat lagi memorinya. Iya. Jangan dibawa ke rumah juga. Ya, jadi kotanya Karena- dipisahin. Karena kadang-kadang stres, sakit iya. hati Iya. di kantor, pulang ke rumah ketemu Iya. suami, ketemu istri, baru ngomong dikit, Ya. boom, Udah. langsung. Ya, itu yang saya bilang, marahnya di kantor, pelampiasannya di rumah. Banyak Pak, Banyak, yang- dan kasihan yang di rumah. Kita nggak salah apa-apa. Dia pulang-pulang marah-marah sama kita. benar. Iya, mungkin Ini sering ini terjadi. ya mungkin ini juga menjadi pelajaran yang baik sekali loh. Saya juga belajar ya, pengampunan itu untuk saya, bukan untuk orang itu. Kadang-kadang Ya. kita masih nggak siap untuk untuk mengampuni yang menyakitkan kita kan. Tapi kita mengampuni justru untuk kesehatan jiwa. Ya, untuk kita, kepentingan kita. Kesehatan, supaya kita bisa mungkin pulang ke rumah dengan kelegaan ya. Ya, jadi kita bisa hadapi suatu toxic situation environment dengan lebih baik lagi, karena ketika kita masuk besoknya kita udah bersih daripada ada tumpukan, tambah lagi, numpuk lagi. Jadi pengampunan itu membersihkan ini semua sehingga daya tampung itu jadi gede. Vakum, asyik, Ya, Pak. vacuum cleaner lah. Vacuum cleaner Vacuum dari cleaner. semua sakit hati itu pengampunan. Iya, negativity apa Ya. semua. Jadi gini loh, jangan sampai toxic di luar masuk ke dalam. Ya. Nah, kalau masuk ke dalam ya udah vacuum cleaner bekerja. Iya. Nah, Iya. itu yang bagus, itu bagus sekali. Jadi kita tadi managing cleaner. expectation. Ya. Yes. Kita managing expectation tuh Satu. sums up sedikit satu untuk bisa menghadapi lingkungan apapun ya, bukan hanya Ya. di lingkungan pekerjaan. Kemudian kalau memang sudah masuk, ada vacuum cleanernya tadi. Iya. Bukan untuk orang lain, Untuk kita. ini benefitnya untuk diri kita sendiri, Ya. yaitu pengampunan. Ya. Pak Kirno, jadi kalau misalnya di sums up, di summarize lingkungan, kita bicara lingkungan pasti tadi seperti yang Bu Vera bilang itu adalah eksternal, Ya. external factors. Ya. Tapi Ya. lagi-lagi sebagai manusia, human beings, ya, dan makhluk sosial lagi ya, Ya. pasti berinteraksi. Tidak mungkin tidak berinteraksi. Otomatis. Ada pandemi kemarin kita tidak berinteraksi hampir 2 tahun, itu rasanya Ya. kayak Longing, terpenjara ada longing, gitu itu ya. mungkin Longing. masuk ke layer nomor 7-nya. Benar. Longing nomor berapa tuh Pak layernya? Berarti nomor 6 ya? Ya, 6. Udah mau ke bawah lah, Ya, udah udah mau mau saya finish bawah. lah, udah mau sampai bawah. Udah saya bawah. Mungkin kita bisa lanjutkan ya, Iya, longing itu. betul. Dan tadi kan kita baru ngomong di level 4. Ya, saya nggak tahu, do you have time? Untuk mungkin ada gunanya Level juga 5, 6, ya. Pak Sukirno bisa bedah sedikit Iya. slide pertama itu, sehingga nanti kita bisa lanjutkan dengan yang lain gitu. Ya. Boleh. Mau di episode sekarang atau mau di episode selanjutnya, we will make time. Kita harus siapkan waktu karena ini pembahasan yang sangat-sangat menarik. Jadi mungkin untuk ada ini nggak conclusionnya Pak Kirno di toxic, untuk yang toxic dulu ya, Ya. sebelum kita bedah satu persatu nih, Ya. saran atau advice deh untuk Ya. teman-teman insan PNM di seluruh Indonesia. Yang namanya toxic people itu akan selalu ada di setiap tempat kerja. Jadi jangan berharap saya mau suatu tempat yang di mana nggak ada orang sama sekali satupun toksik, itu nggak akan ada. Selalu akan ada. Ekspektasi kita mungkin ke arah situ. Itu yang pertama. Yang kedua adalah begini, yaitu bahwa ketika hadapi situasi seperti itu, adalah penting saya jangan biarkan itu mempengaruhi saya. Sekalipun tadi Siva katakan benar, nggak mungkin 100% itu nggak kena. Kita namanya manusia, interaksi sama orang pasti kena. Jadi karena itu menghandle-nya itu yang penting, ya. Yang tadi kita bicarakan bagaimana kita itu mesti ada tahu tujuan kita. Saya ngapain di sini, oke? Tercapai nggak? Kemudian saya juga mesti belajar untuk punya keseimbangan, ya, nggak terlalu kerja melulu. Lalu kemudian saya perlu bangun network dengan teman-teman di kantor. Kemudian adalah penting saya terus-menerus manage my expectation dan mengampuni, gitu. Buang sampah ya. Ya. Vacuum cleaner itu tadi. Vacuum cleaner tadi itu ya, itu metafor yang bagus sekali. Begitu. Bu Vera mungkin bisa ditambahkan untuk teman-teman dari insan PNM sedikit soal sebelum kita membedah 7 layers Iya, and mungkin stuff. kita akan lanjutkan dengan yang 7 layers itu, tapi mungkin tadi ya, karena tadi kita dari tadi bicara soal ekspektasi kita eksternal, sementara kita tuh perlu tahu ada orang juga ekspektasi terhadap kita kan. Ya. Jadi ini harus ada balancing dari nilai-nilai, karena values, karena kalau kita bilang ini benar itu salah,
Artinya kan you have an expectation, atau kalau when you say satu ini hal ini salah, ada ekspektasi yang benar apa kan? Nah itu yang benar itu kadang-kadang suka beda kan? Iya. Nah ini nih, ya kan? Benernya saya itu nggak kayak gitu, benernya saya tuh kayak gini. Nah ini aja udah bikin disharmoni kan? Belum nyebrang ke yang negatifnya ya. Exactly. Ini aja udah bisa berantem, belum lagi yang nyebrang ke yang negatif. Nah itu tuh yang saya pikir kita harus paham, penting adalah nilai-nilai yang kita bawa dari keluarga kita, nilai-nilai yang dibentuk dari lingkungan kerja, masyarakat kita tumbuh kembang selama masa primary years itu SD, SMP, SMA. Nah itu tuh, jadi pengenalan who we are. Who we are. Dengan kita mengenal siapa kita, potret diri kita, gambaran kita secara utuh ya, the good and the bad, yang jelek, yang baik, jadi satu. Kita harus terima tadi semuanya dan mengampuni apa diri kan. Baru kita bisa mungkin lebih produktif sebagai karyawan ataupun pemimpin, leaders ya Pak, supaya dia juga enggak mungkin suka masalah di rumah, pelampiasan di kantor, kebalik. Ya kan, kalau leader kan cenderung gitu, masalah di rumah dibawa ke kantor. Kalau pegawai masalah di kantor dibawa ke rumah. You see that dinamika gitu ya kehidupan, dan mungkin itu yang kita akan bahas kemudian di episode berikut tentang potret diri, self image, self identity, mengenal diri, sehingga kita mengenal values kita tentunya, supaya kita itu tadi bisa harmoni dan bisa accepting, menerima, mengampuni. Dan juga mungkin on that note Pak Sukirno akan mungkin buka layers yang 7 layers itu Pak, ngomong sedikit tentang setiap layer supaya kita paham apa sih kenapa kita berperilaku demikian. Sebenarnya longing di bawah nih, bottomnya saya itu tuh ada keinginan apa sih? Ada keinginan terdalam, dambaan apa sih yang nggak tercapai, sehingga kita semua bisa self counsel, mengkonseling diri gitu kan. Introspeksi itu tadi. Introspek dan retrospek gitu, sehingga kalau Siva diomongin, teman-teman semua diomongin di belakang gitu ya, bahkan jadi nggak gampang sakit hati, karena itu justru positif loh. Ada yang omongin berarti ada yang perhatikan dong. Ada, bener gak sih? Ambil positifnya aja gitu. Kalau gue diomongin artinya ada yang perhatiin gue gitu. So I guess we have to move on from that. Yes, kita move on. Dan tadi menarik karena next topik adalah who we are. Our self image. Banyak yang jangankan dari umur masih belia ya, kadang-kadang ada yang udah dewasa, kalaupun ditanya kayak emang kamu siapa, atau kamu tuh apa yang bisa diberikan atau memberi impact apa nih ke sekeliling, ke keluarga atau ke teman-teman. Itu banyak yang nggak paham, nggak bisa jawab Pak. Tapi kalau untuk ngatur orang-orang atau segala macam tuh bisa tuh ya, tapi dirinya sendiri kadang-kadang aku nih gimana ya, maksudnya siapa ya, gua ini siapa ya gitu, kadang-kadang pasti kayak bingung loh, padahal udah gede, padahal udah dewasa gitu. Gimana Bu Vera, Pak Kirno? I think ada yang demikian. We'll talk a little bit more on that. We'll just probably close ya. Kita udah waktu. Kita close dulu dan we'll move into that self identity, self image, supaya bisa lebih mantap lagi kita ya sebagai individu yang berkarya dan produktif. Dia juga kayak menggebuk dirinya untuk punya untuk standar memenuhi itu, standar orang tua itu, sehingga gitu. Akhirnya dia sulit untuk mengampuni diri sendiri ketika dia melakukan kesalahan atau ketika ditegur deh. Karena dia punya ekspektasi standarnya itu tinggi banget dan dia nggak bisa mencapai itu. Jadi akhirnya sering kecewa sama diri sendiri.